Oke, pada hari ini kita akan belajar. Kemarin kita sudah membahas mengenai momentum linear dan pusat massa. Sekarang kita akan belajar rotasi. Kalau kalian ingat ya kan, GLBB dan GLB. Juga sebenarnya rotasi ini mirip juga dengan itu, tapi ini gerakannya berotasi mengelilingi suatu titik. Variabel-variabel rotasi. Kita akan membahas variabel-variabel rotasi. Yang pertama posisi sudut. Kalian pasti tahu ya kan, rumus keliling lingkaran itu adalah 2VR. Keliling itu biasanya kita sebut sebagai panjang busur atau S di sini di gambar ini. 2V adalah satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh kan 360 derajat, jadi 2V. Bisa abang wakili sebagai kemudian R ya R. Berarti S sama dengan theta R atau theta sama dengan S per R. Theta sama dengan S per R itu dalam radian. Berarti rumus ini hanya berlaku dalam radian. Kenapa dalam radian? Karena 2V tadi itu radian. Kalau 360 derajat, derajat. Kemudian satu revolusi. Kemudian kita akan membahas mengenai satuan-satuan posisi sudut ya. Ini kan dalam radian kita bahas tadi. Sekarang bagaimana kalau ini bukan dalam radian atau di dalam derajat gitu. Nah, kita bisa mengubah ini ya kan. Jadi kalau kita mendapat hasil posisi sudut dalam radian, kita bisa mengubahnya dalam derajat ataupun dalam revolusi. Nah, caranya bagaimana? Berikut cara. Jadi satu revolusi itu 360 derajat atau satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh itu 2 V radian. 2 V radian itu adalah 360 derajat. Kita bisa membuat 2 V radian menjadi 2 V kali 1 radian. Sama dengan 360 derajat. Sehingga 2 V ini geser ke kanan diperoleh 1 radian sama dengan 360 per 2 V atau 57,3 derajat. Jadi 1 radian ini adalah 57,3 derajat. 1 radian adalah 57,3 derajat. Seperti itu. Jadi kalau kalian dapat ini dalam radian, hasilnya theta sama dengan S per R dalam radian. Kalau disuruh ubah ke derajat ya, tinggal dikalikan dengan 57,3 derajat. Nah, 57,3 derajat itu berapa revolusi? Jawabannya 0,15,9. Oke. Dari mana mencari ini? Dari mana dapat ini? Ya. Tadi kita dapat satu revolusi adalah 360 derajat. Jadi abang bagikan 57,3 dibagi 360 hasilnya 0,15. Nah, logikanya itu ada satu kue, ya kan? Kita asumsikan satu kue itu 360 derajat. Kita bagi dua, ya kan? Kita bagi dua, kita dapat tiap bagian satu. Jadi tiap bagian itu 1/2 kue. Jadi itu juga 57,3 dibagi 360 itu 0,15. Jadi kalau ditanya dalam radian, kalau ada kalian dapat posisi sudut dalam radian, kalian bisa mengubahnya ke derajat atau ke revolusi. Kemudian perpindahan sudut. Perpindahan sudut hitungannya itu dari titik X ya. Jadi eh, kalau kalian gini, gitu. Hmm. Jadi awal mulai adalah 0 derajat ya kan. Kemudian abang geser ke sini.
Tadi awal mula kita dapat ini. Ketika dia 0 derajat. 0 derajat artinya sudut yang dibentuk antara sumbu X batang ini. Kita asumsikan lah ini batang garis ini. Kemudian garis ini kita geser. Seperti ini dia menjadi theta. Kemudian kita geser lagi. Dia menjadi theta juga. Nah, jadi hitungannya sudut yang dibentuknya terhadap si X ya. Sumbu X. Dari sini. Ini awal mula ini di sumbu X. Kemudian kita geser, kita putar. Kemudian membentuk sudut antara sumbu X dan ini. Ke batang ini adalah theta 1. Kita putar lagi. Untuk sudut antara batang ini dan sumbu X theta 2. Berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah delta theta. Theta akhir kurang theta awal. Nah, ini siap atau theta 2. Kecepatan sudut. T. Itu juga kecepatan sudut rata-rata. Itu del omega average atau omega rata-rata sama dengan delta theta per delta T. Kecepatan sudut sesaat. Kalau di IGLB kita tahu V sama dengan delta ds dt, ds per dt. Kalau di sini juga sama juga, omega sama dengan d theta per dt. Kecepatan sudut rata-rata alpha average di lingkaran, kecepatan sudut itu disebut alpha rata-rata. Nah, alfa rata-rata rumusnya mirip-mirip juga. Kalau di AGLB kita tahu A sama dengan delta V per delta T. Ini juga omega 2 dikurang omega 1 per delta T. Kecepatan sudut sesaat sama juga. Alfa sama dengan D omega dt. Ini kita skip ini biar cepat. Oke, gerak. Gerak itu ada dua jenis ya. Di melingkar ada gerak melingkar beraturan, ada gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Ada GMB, di GLB kita tahu kecepatan itu konstan ya kan? Di GLB, di GMB juga kecepatan sudut itu konstan. Mengapa konstan? Karena tidak ada si pengubah kecepatan itu. Siapa pengubah kecepatan sudut? Si percepatan. Jadi di GMB percepatan sudut itu nol. Jadi kecepatan sudutnya konstan. Karena tidak ada si percepatan sudut. Rumusnya mirip-mirip juga dengan GLB. Kalau GLB kita tahu V sama dengan delta T. Kalau GMB sama aja. Omega sama dengan delta T. GLBB bagaimana ya? Mirip-mirip juga dengan GLBB. Kita tahu ini, kita tahu juga mirip-mirip juga. Jadi benar-benar apa ya, efek domino. Mirip-mirip. Jadi kalau kalian tahu si GLB sama si GLBB ya mudah sekali kalau masuk ke lingkaran. Nah, hubungan variabel linear dengan sudut. Ini penting. Hubungan variabel linear dengan sudut. Kita sudah mendapat bahwa satu keliling itu adalah 2VR atau S sama dengan theta R. S sama dengan theta R. Kita sebut ini persamaan satu. Persamaan satu ini uh, yang kita harus definisikan dulu apa aja ini S itu apa, theta itu apa, R itu apa. Di sini S itu adalah variabel ya kan. Kenapa? Karena bergantung sudut ya kan. R itu konstanta di sini. Kenapa? Karena asumsinya di sini S itu apa namanya? Itu konstan. R itu jari-jari lingkaran itu konstan, nggak berubah-ubah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar sederhana perhitungan. Persamaan satu ini kita turunkan terhadap waktu, yang kita turunkan itu hanya variabel-variabel aja. Jadi kita peroleh abang turunkan ini terhadap waktu, abang turunkan variabel terhadap waktu menjadi ds per dt sama dengan r tetap konstan ya, karena ada konstanta ya kan. Ini kali d theta dt atau
dt itu kita tahu adalah kecepatan sesaat, atau V sama dengan dt, d theta dt kita tahu omega, sehingga V sama dengan omega r. Oke, V ini apa sebenarnya? V ini di sini. Di lingkaran V ini apa maksudnya? V ini maksudnya adalah kecepatan sudut. Bukan kecepatan sudut. V ini adalah eh, kecepatan tangensial. Artinya adalah kecepatan yang tegak lurus dengan lingkaran. Dicatat. Kecepatan yang tegak lurus dengan lingkaran. Jadi V omega R itu V itu adalah kecepatan yang tegak lurus dengan lingkaran. V omega R. Hingga V di sini abang buat sebagai V tangensial atau omega R. Jadi V omega R ini hanya berlaku jika dan hanya jika V ini adalah kecepatan yang tegak lurus dengan lingkaran. Itu dicatat. Itu sangat penting. Kayaknya abang jelaskan, abang buat sini gambarnya jelas gitu. Jadi V di sini adalah yang tegak lurus lingkaran. Kemudian kita turunkan si persamaan dua tadi terhadap waktu. Persamaan dua kan ini kan. Nah, di persamaan dua ini yang tadi udah dijelaskan bahwa R itu konstan ya kan. Omega tidak konstan tentu. Kenapa? Karena bergantung V tangensial. Karena ini V tangensial ini bergantung omega juga. Nah, sehingga kita peroleh V itu tidak konstan, omega tidak konstan. Sehingga kalau kita turunkan terhadap waktu, yang kita turunkan V sama omega dan omega aja. Kita peroleh dV dt sama dengan R di omega dt. Atau dV dt kita tahu itu adalah percepatan sesaat, di omega dt adalah percepatan sudut sesaat. Yang kita peroleh A sama dengan alfa R atau A sama dengan alfa R. Dengan catatan A ini apa? A ini adalah percepatan tangensial. Percepatan tangensial atau percepatan yang tegak lurus dengan lingkaran juga. Kenapa percepatan yang tegak lurus dengan lingkaran? Karena tadi kan di sini tadi yang kita turunkan ini kan dari V kan. V ini kan tadi kecepatan yang tegak lurus lingkaran. Tentu saja hasil jika diturunkan terhadap waktu akan dapat juga percepatan yang tegak lurus lingkaran. Ya. A ini adalah A tangensial atau percepatan yang tegak lurus dengan lingkaran. Ternyata bukan hanya di lingkaran itu bukan hanya A tangensial aja yang ada juga AR di sini. Kalau kalian jeli ya kan di sini kan. Di sini ada juga AR. Nah, AR itu apa? AR adalah percepatan yang mengarah ke radial. Radial itu apa? Arahnya ke pusat lingkaran. Enggak harus ke pusat lingkaran. Radial. Radial itu bisa aja keluar dari lingkaran. Tetapi sejajar dengan jari-jari gitu. Sejajar dengan. Nah, ini adalah percepatan sentrifugal. Jadi kalau kalian dulu SMA ya AR itu adalah ASP atau percepatan sentrifugal. Percepatan sentrifugal itu kemana arahnya? Arahnya hanya ke pusat lingkaran. Di luar dari itu salah. Arahnya ke pusat lingkaran. Itulah ASP itu arahnya ke pusat lingkaran. Ke pusat lingkaran. Berarti arahnya adalah ke pusat lingkaran. ASP itu apa rumusnya? ASP adalah V kuadrat per R. Atau omega kuadrat. Omega kuadrat R juga sama aja. ASP itu juga omega kuadrat R juga. Tidak apa-apa. Sama aja. Jadi ASP V kuadrat per R atau omega kuadrat per omega kuadrat kali R. Ingat, V di sini adalah V tangensial, kecepatan tangensial atau kecepatan yang tegak lurus dengan lingkaran. Jadi kemudian kita sudah membahas percepatan tangensial. Bagaimana dengan gaya kita sudah membahas percepatan sentripetal. Bagaimana dengan gaya sentripetal? Gaya sentripetal karena percepatan sentripetal adalah percepatan yang tegak lurus menuju lingkaran, percepatan yang radial ke arah lingkaran, maka gaya sentripetal itu sama juga gaya yang mengarah pada ke pusat lingkaran. Di hukum kedua Newton kita tahu bahwa sigma F sama dengan ma. Nah, untuk total gaya yang mengarah radial itu bukan sigma F sama dengan ma, tetapi sigma F sama dengan mv kuadrat per R. Apa artinya? Artinya
total gaya yang radial, total gaya yang radial bukan sigma F sama dengan MA, tetapi sigma F sama dengan FV kuadrat. Contohnya seperti ini ya. Ikra memutar tali tak bermassa. Di ujung tali ada partikel bermassa 2 kg ya. Pada ketinggian maksimum, kecepatan tali adalah V tangensialnya itu 10 meter per sekon. Dengan panjang tali 3 meter. Berapakah gaya tegangan tali? Tadi sudah dijelaskan bahwa tangensial itu tegak lurus dengan lingkaran. Jadi kalau gitu kita peroleh bahwa ini mengarah ke sini. F-nya 10 meter per sekon. Ini adalah tegak lurus. Oke. Terlalu tebal. Terlalu tebal. Coba seperti ini. V ini adalah 10 meter per sekon. Kenapa V ini 10 meter per sekon? Karena ini adalah V tangensial yang tegak lurus dengan lingkaran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah gaya tegangan tali? Berapakah gaya tegangan tali? Kita gambarkan diagram benda bebasnya. Gaya apa aja yang berlaku? Kemarin sudah kita bahas ya kan. Ada 4 jenis gaya ya kan. Ada gaya gesek, ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu ciri-cirinya gaya yang ada pada tali, sejajar pada tali, dan tali selalu menarik si benda. Jadi gaya tegangan tali selalu menarik si benda. Kemudian ada gaya berat ya. Yang berlaku di sini apa aja? Jangan kalian bilang gaya ada kan di sini dengan benda. Jangan kalian bilang ada gaya normal. Kenapa? Karena tidak ada gaya, tidak, benda tidak berkontakan dengan bidang ya kan. Gaya normal kan terjadi hanya jika benda itu berkontakan dengan bidang. Ini tidak ada gaya, tidak ada benda berkontakan dengan bidang. Itu namanya kalian ngarang kalau kalian buat gaya normal. Sehingga yang ada cuma gaya tegangan tali dan gaya berat. Gaya tegangan tali selalu menarik benda. Jadi gaya tegangan tali ini ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena dia menarik si benda ini kan. Benda ini tarik kan ke bawah. Gaya berat kan selalu ke bawah. Kenapa gaya berat selalu ke bawah? Karena ceritanya gaya berat ini sebenarnya disebabkan oleh bumi. Jadi ceritanya si benda ini ditarik oleh si bumi. Jadi mengarah ke pusat bumi gitu. Jadi bumi kan di bawah. Jadi arahnya ke bawah. Gitu. Hingga arahnya adalah W dan P itu ke bawah. Ingat di sini kita tahu di hukum kedua Newton kan sigma F sama dengan uh, kita tahu di hukum kedua dengan MA kan. Sigma F sama dengan MA. Tapi di sini sigma F tidak sama dengan MA, tetapi sigma F sama dengan MP kuadrat per R. Gitu ya. Di sini bukan sigma F tidak sama dengan MA, tetapi sigma F sama dengan MP kuadrat per R. Berbeda kan. Kemudian sigma F R sama dengan MP kuadrat per R sudah kita tahu bukan ini ingat kata bukan sigma F sama dengan MA, tetapi sigma F sama dengan MP kuadrat per R. Sigma F apa artinya? Totalkan jumlah-jumlah gaya yang bekerja pada benda yang dialami benda. Gaya-gaya yang dialami benda. Gaya apa? Oke, sebelum itu, kenapa kita buat sigma FR sama dengan MV kuadrat per R? Kenapa nggak sigma F sama dengan MA? Karena di sini, benda itu bergerak memutar, bergerak melingkar. Melingkar, ingat. Kita baru bahas tadi. Kalau gerak melingkar, total gaya yang mengarah ke radial, mengarah ke pusat, yang mengarah ke radial itu ya kan, ini kan ke radial kan, ini adalah jari-jarinya kan, ini di sini adalah jari-jari, ini adalah jari-jari kan. Nah jari benda ini mengelilingi si orang ini, si Ikram, bergerak melingkar, berarti total gayanya sigma F, total gaya radialnya, gaya yang mengarah ke radialnya bukan sigma F sama dengan M, tetapi per M. Nah total gaya yang mengarah ke radial apa aja, apa-apa aja gaya yang mengarah ke pusat gitu. Apa-apa aja, ada W ada T, jadi
Total gaya yang mengarah ke radial adalah T tambah W. Gitu. Jadi sigma FR sama dengan mv kuadrat per R. Kenapa mv kuadrat per R? Karena dia mengarah ke radial. Kemudian T plus W. Kenapa T plus W? Karena T dan W ini mengarah ke radial juga di titik ini. Dia kan mengarah ke pusat lingkaran. Pusat lingkarannya kan tangan si Ikram ini. Tangan si Ikram ini. Inilah pusat lingkaran di sini. Ini adalah pusat lingkaran. Jadi kan si benda ini kan mengelilingi, kan ini kan pusat lingkaran. Nah, W dan T ini kan mengarah ke pusat lingkaran. Jadi itulah dia. Jadi sigma FR sama dengan mv kuadrat per R tambah T plus W. Kenapa T plus W? Karena T dan W ini mengarah ke pusat lingkaran. Sehingga kita peroleh tegangan tali itu adalah 200 per 3 dikurang. Itulah besar tegangan talinya. Oke, contoh soal lagi. Dua partikel pada ujung sebuah tali yang bermassa. Jadi ceritanya ada sebuah apa namanya? Eh, tali ya kan di ujungnya ada partikel yang bermassa 2 kg. Sudut yang dibentuk antara tali dan bidang vertikal itu adalah theta, tetanya 30 derajat. Panjang talinya 2 meter, bergerak melingkar secara horizontal seperti pada gambar berikut. Jadi, tali ini bergerak vertikal, bergerak melingkar terhadap sumbu horizontal. Jadi seperti ini. Kalau kita bersihkan ini semua, nah dia bergerak melingkari. Lingkaran ini berada pada sumbu horizontal. Jadi dia bergerak relatif terhadap sumbu horizontal. Jadi tali dia di ujungnya ada massa, dia bergerak melingkar terhadap sumbu horizontal. Ingat sumbu horizontal. Oke. Pertanyaannya, berapakah gaya tegangan tali bandul? Sebelum itu, kita definisikan dulu. X di sini adalah apa? X di sini adalah jari-jari lingkarannya. X di sini adalah jari-jari lingkarannya. Jari-jari X di sini adalah jari-jari lingkarannya. X adalah jari-jari lingkaran. Kenapa? Karena kan dia melingkar ya kan. Sehingga X ini adalah jari-jari lingkarannya. Dia ini melingkar terhadap sumbu horizontal. Gitu. Dan catatan X adalah jari-jari yang dilingkarinya